إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kepada kita amanah-amanah yang besar yang harus kita tunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian amanah-amanah tersebut adalah seorang anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang Allah anugerahkan anak dari orang tua, ibu dan bapak. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak, maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menunaikan amanah tersebut sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk menjaga diri dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita semuanya, setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah akan amanah yang Allah titipkan tersebut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah, kata Nabi, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Maka jamaah sekalian, secara khusus Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kaum muslimin agar memperhatikan anak-anak mereka. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian memperhatikan anak-anak kalian, memberikan yang terbaik, mendidik dengan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anak kalian. Itulah penunaian amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka daripada itu jamaah sekalian, terlalu banyak dalil-dalil di dalam Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk kita memperhatikan anak-anak kita, bagaimana pendidikan mereka, terutama pendidikan agama mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Quran ada seorang yang diabadikan namanya, disebut di dalam Al-Quran, seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Seorang yang Allah berikan anugerah kepadanya hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga nasihat-nasihatnya Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di dalam surat Luqman. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, wasiat pendidikan yang hendaknya dijadikan pelajaran bagi setiap orang tua yang ingin mendidik anak-anak mereka. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah, kata Allah, tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan ia sedang memberikan wejangan nasihat yang terbaik bagi anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa dan kezaliman yang besar." Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah bagaimana Luqman menjalin komunikasi yang baik kepada anaknya. Dan ini adalah awal dari pendidikan, menjalin dialog dan komunikasi yang terbaik. Dan perhatikan bagaimana Luqman memberikan mau'izah. Mau'izah maknanya adalah nasihat dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Makanya Luqman memanggil anaknya dengan sebutan ya bunai, wahai anakku sayang. Panggilan kesayangan, panggilan pendidikan yang menunjukkan kelembutan beliau. Maka demikianlah jamaah, ajakan, suruhan, pendidikan itu dimulai dengan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuat dia indah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan membuat dia rusak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Luqmanul Hakim memberikan nasihat dengan sangat hikmah, dengan lembut kepada anaknya. Memanggil anaknya dengan mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah." Perhatikan jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa anak kita butuh diperintah dan butuh dilarang. Sebab Luqmanul Hakim
mewasiatkan kepada anaknya, larangan, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Kemudian beliau jelaskan, inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan yang pertama yang hendaknya kita berikan kepada anak-anak kita, pendidikan penanaman terhadap keimanan, tauhid, dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa di atas kesyirikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa yang di bawah kesyirikan. Adapun dosa yang merupakan kesyirikan, tidak ada ampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Maka inilah yang diingatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya agar menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada anak-anak kaum muslimin setelah memperhatikan hak Allah untuk hanya kita beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah mengingatkan, Allah mewasiatkan untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, kepada setiap anak, untuk berbakti kepada kedua ibu bapaknya, terutama kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah. Setelah itu menyapinya selama 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidai, dan kepada ibu bapakmu, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maka ini jamaah sekalian, wasiat kepada anak-anak kaum muslimin setelah memperhatikan hak Allah, selanjutnya hak yang paling besar adalah hak kedua orang tua, kedua ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintah agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah adalah dosa durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Inginkah aku beritahukan kepada kalian wahai para sahabat, dosa yang paling besar itu? Asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlebih hak seorang ibu yang Allah ingatkan di dalam ayat ini secara khusus, di mana ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang terus bertambah, setelahnya menyapihnya selama 2 tahun. Allah ingatkan. Kenapa jamaah sekalian? Sebab hak seorang ibu lebih besar. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan, ummuka, kepada ibumu. Ditanya lagi Nabi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu.
Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. 3 kali Nabi SAW sebut. Kemudian ketika Nabi ditanya, thumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abuk. Kemudian kepada bapakmu. Maka ini jamaah sekalian menunjukkan betapa besar hak ibu dan bapak kita jamaah sekalian. Makanya diberikan nasihat. Di dalam ayat yang mulia ini diingatkan akan hak kedua orang tua kita. Kemudian jamaah Allah ingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua ibu bapakmu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, maka jangan kau taati mereka berdua, karena perintahnya adalah perintah maksiat. Kita tidak boleh mentaati kedua orang tua kalau dalam hal bermaksiat kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Akan tetapi Allah ingatkan, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaullah kepada kedua ibu bapakmu dengan pergaulan yang terbaik. Wattabi sabila man anaba ilai. Kemudian ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah kalian dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian aku akan kabarkan kepada kalian akan apa yang telah kalian amalkan, akan apa yang telah kalian perbuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah nasihat, inilah wasiat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya yang hendaknya kita ambil pelajaran darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kaum muslimin sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang terpercaya, seorang nabi yang benar, lagi dibenarkan oleh semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada seluruh para sahabatnya, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami berwasiat kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah kembali dan kembali untuk kita mengingatkan agar kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada merugi mereka-mereka yang senantiasa menjalankan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, ta'atuhu, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan,
dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan hal tersebut karena kita mengharapkan pahala di sisi Allah, dan kita lakukan hal tersebut karena kita takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. I'lamu rahimakumullah anna min fadaili taqwa kama qala Allah ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.